Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi umur, disertai dengan kesehatannya, bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan pengajian pekanan setiap malam Sabtu. Yang insya Allah tema di malam ini tentang wa mimma asil badan, yang artinya dan diantara maksiat-maksiat badan. Referensinya dari kitab Sulamut Taufik. Perlu kita pahami dulu dan tafakuri bahwa badan adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, karena nikmat badan ini nikmat yang sangat banyak fungsinya dan gunanya. Kepala kita bisa berfungsi dan bisa hidup ketika kepala menyambung dengan badan. Kalau kepala sudah lepas dari badan, tidak mungkin manusia akan hidup. Bapak kesini ada kepala karena kepalanya nyambung dengan badan. Tangan bisa bergerak dan berfungsi manakala tangan menyambung dengan badan. Tidak mungkin Bapak tangannya sudah putus dari badan bisa datang ke sini cuma tangannya saja. Juga kaki yang dua ini banyak fungsinya, banyak manfaatnya, bisa bergerak karena masih nyambung dengan badan. Ternyata badan ini nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, yang menjadi sebab hidupnya organ tubuh yang lain dan berfungsinya organ tubuh yang lain. Nah, cara mensyukuri nikmat badan, pertama kita harus ingat kepada pencipta badan kita, pemelihara badan kita, penggerak badan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang paling cerdas yang bisa membuat badan seperti ini. Ada juga manusia meniru badan tapi tidak bisa bergerak, boneka. Ini sangat hebat ciptaan Allah ini. Dan juga yang kedua, cara mensyukuri nikmat badan, pergunakanlah badan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di malam ini kita alhamdulillah berkumpul di majlis yang mulia ini untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah atas nikmat badan yang Allah berikan pada kita. Dan yang ketiga, cara mensyukurinya yaitu hifdun ni'am. Jaga nikmat-nikmat Allah, di antaranya jaga nikmat badan kita jangan sampai dipakai untuk maksiat. Nah, perlu kita tahu jenis maksiat badan itu apa saja, agar kita setelah tahu berupaya dan berusaha menjauhinya. Karena maksiat itu adalah sesuatu yang membahayakan diri kita, yang mencelakakan diri kita, yang menghinakan diri kita, yang merugikan diri kita. Jadi kalau kita melakukan maksiat, yang rugi hakikatnya diri kita, bukan orang lain, bukan Allah, tapi kita sebagai pelaku maksiat. Makanya manakala kita tahu bentuk-bentuk maksiat badan, sifat-sifat maksiat badan, maka berupaya semaksimal mungkin kita untuk menjauhinya. Nah, di antara maksiat badan, uququl walidain, yang pertama adalah menyakiti kedua orang tua. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah masih punya orang tua, Pak, yang semakin hari semakin tua, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata, tindakan, sikap yang dengan kesengajaan untuk menyakiti orang tua. Itu hati-hati. Orang tua itu bisa menjadi sebab kita masuk surga, dan orang tua itu bisa menjadi sebab kita masuk neraka. Tergantung sikap kita, pelayanan kita, ucapan kita di hadapan orang tua.
Jangankan sampai membunuh, memukul, mengatakan di hadapan orang tua juga merasa jengkel dengan keinginan orang tua sehingga muncul bahasa misalkan tidak mau melayani orang tua, tidak mau menghidmah kepada orang tua, tidak mau menghormati orang tua, maka dengan unsur kesengajaan akan menjadi dosa. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugha indaka ahaduhuma aw kilahuma imma yablugha, kalau tidak salah ya, ahaduhuma aw kilahuma fala taqulahuma wala tanharhuma. Allah Tuhanmu telah menyuruh kepadamu, janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Apabila orang tua sudah semakin tua, baik dua-duanya masih ada atau salah seorangnya ada dalam pengurusan kita sebagai anaknya, fala taqulahuma maka janganlah mengatakan di hadapan orang tua, merasa jengkel pada sikap orang tua. Kita pikirkan dulu, renungkan waktu kita kecil menjengkelkan orang tua. Sekarang kita dinasibkan oleh Allah untuk mengurus orang tua. Janganlah merasa jengkel, harus ikhlas. Orang tua pun waktu dulu merawat kita, mengurus kita dengan sepenuh keikhlasan, sehingga kita tumbuh besar, tumbuh dewasa, menjadi orang sukses berkat kasih sayang orang tua. Hakikatnya berkat kasih sayang Allah yang ditanamkan di hati orang tua. Sekarang dibalikan, orang tua perlu perawatan kita, maka kita harus ikhlas sebagaimana orang tua kita dulu merawat kita waktu kita kecil. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak-bentak orang tua, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Banyak kasus sekarang anak tega-teganya membunuh orang tua, termasuk dosa besar. Bahkan anak yang berani membunuh orang tua, si anak tersebut terputus dari menerima waris dari orang tua yang dibunuhnya, terhalang dengan sikap membunuh tersebut. Dan juga termasuk dosa besar menyakiti orang tua itu. Ridho Allah ada dalam ridho orang tua, murka Allah ada dalam murka orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Manakala orang tua rela ridho karena sikap kita, tindakan kita, perilaku kita baik, ucapan kita baik, menyenangkan, menenangkan hati orang tua, maka Allah akan menurunkan keridhoannya kepada kita. Dan apabila orang tua murka karena ulah kita, perkataan kita, tindakan kita, sikap kita yang dengan sengaja menyakiti hati orang tua sehingga orang tua murka kepada kita, Allah pun akan murka kepada kita. Kalau kita hidup tidak diridhoi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, hidup kita tidak ada keberkahan. Walaupun jabatan tinggi, walaupun harta banyak, hidup kalau dicabut keberkahannya oleh Allah, na'udzubillah, kita akan menjadi orang yang terhina, orang yang sengsara, orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sabda Rasulullah SAW juga dijelaskan bahwa menyakiti orang tua termasuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Man aqqa walidayhi faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tua, sungguh orang tersebut telah maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya. Untunglah orang yang Allah memberikan kesempatan bisa hidup dengan orang tua, pelayanan baik kepada orang tua, sikap baik kepada orang tua, tindakan baik kepada orang tua, ucapan baik kepada orang
tua sehingga orang tua merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang, merasa gembira hidup dengan anaknya, maka orang tersebut insya Allah akan mendapat jaminan masuk surga. Bahkan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita ingin masuk surga, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana cara berbuat baiknya? Satu, kita mendoakan orang tua ya semoga mendapat ampunan, rahmat dan kenikmatan di alam barzahnya. Yang kedua, kita harus berkunjung kepada kerabat dan teman akrab orang tua kita. Kalau bisa kita tahu siapa saja teman akrab orang tua kita, sahabat orang tua kita. Jadi disambungkan kembali, ya disambungkan kembali. Yang ketiga, cara kita berbuat baik kepada orang tua adalah yang telah meninggal, bersedekah atas nama orang tua. Jadi kalau kita bersedekah bisa Pak, atas nama orang tua. Saya bersedekah misalkan ke fakir miskin atau ke yatim atau ke ustadz, nih sedekah dari ayah saya misalkan, itu kita akan mendapat pahala, orang tua pun akan mendapat pahala. Jadi di atas namakan orang tua. Itu salah satu diantaranya bentuk perbuatan baik anak kepada orang tua yang telah meninggal. Dan juga diantara perbuatan baik anak kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu ini yang menjadi sebabnya ada didikan dari orang tua kita. Kita disekolahkan dari mulai PAUD, lalu ke TK, lalu ke SD, ke SMP, SMA, mondok misalkan ke pesantren, atau tidak pesantren juga kita diarahkan kepada pendidikan agama Islam terutama gitu, sehingga kita punya ilmu agama, lalu kita sebarkan, kita sampaikan. Nah orang tua pun akan mendapat pahala, karena jasa orang tualah kita menjadi orang yang punya ilmu ini. Nah, jadi antara bentuk perbuatan baik anak kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu menyebarkan ilmu. Yang selanjutnya, berbuat baik anak kepada orang tua yang telah meninggal itu harus menjaga tali silaturahim. Nanti akan dibahas selanjutnya di materi ma'asil badan ya, ma'asil badan. Nah, anu adan helapanya walal helanu adan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'ata. Innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya yang termasuk maksiat badan adalah wal firaru minazahfi, lari dari medan perang, lari ketika berkecambuk perang. Alhamdulillah sekarang kondisi aman Pak, tapi suatu saat tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi perang. Jadi kalau sudah terjadi perang dengan orang kafir, maka kita jangan lari. Ada kesempatan untuk mati syahid. Karena dalam Islam itu ada sebuah motto, ish kariman aw mut syahidan. Ish kariman, hidup mulia, aw mut syahidan, atau mati syahid. Jadi pilihannya hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia dengan ketakwaan. Laksanakanlah perintah Allah dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Sedang sakit apalagi sedang sehat, sedang punya uang apalagi sedang tidak punya uang, sedang maju usaha apalagi sedang tidak maju usaha.
Jadi masyarakat melarat atau jadi pejabat, tetap kita harus mewarnai kehidupan kita dengan ketakwaan agar kita menjadi orang yang mulia. Karena mulianya manusia itu terletak dari nilai ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling takwa, walaupun tidak berharta dan tidak bertahta. Tapi kadang manusia salah menilai. Ada orang yang tinggi jabatannya tidak bertakwa dianggap orang mulia. Ada orang yang kaya walaupun hasil kekayaannya dengan cara yang tidak dihalakkan oleh Allah dianggap orang yang mulia. Ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Hidupnya juga rumahnya ngontrak, tapi orang tersebut takwanya hebat. Nah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Di akhirat akan terbalik, Pak. Orang yang takwa posisinya akan tinggi di akhirat itu. Orang yang tidak bertakwa walaupun dianggap mulia di dunia terhina karena tempatnya di neraka. Nah, kita diusahakan hidup ini menjadi orang yang mulia dengan ketakwaan. Aumut syahidan atau mati syahid. Mati dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu orang tua kita, Pak, menghadapi penjajah Belanda dan Jepang sampai berkorban segala macamnya. Alhamdulillah diproklamasikan 17 Agustus menyatakan kemerdekaan. Itu merdeka bukan pemberian dari penjajah, tapi merdeka itu adalah anugerah dari Allah. Pertolongan Allah, Allah membuat sebab kemerdekaan bersatunya bangsa Indonesia, terutama umat Islam yang dikomando oleh para ulama, ada resolusi jihad. Jadi Pak, kalau sudah berhadapan dengan musuh, dengan kafir, dengan yang betul-betul akan merusak Islam, akidah, atau akan merebut negara tercinta ini, maka kita jangan mundur selangkah pun. Ini kesempatan yang baik untuk meraih mati syahid. Kalau mundur termasuk dosa besar itu. Kalau mundur termasuk dosa besar, lari. Karena akan mempengaruhi ke teman kita, ke kawan kita. Kabur, kalabur. Maju mau kabur, jadi kalabur itu aja itu. Nah, pernah kan terjadi kekalahan di perang Uhud itu karena umat Islam ditumpangi oleh orang munafik, Pak. Jadi orang munafik itu koalisinya dengan orang-orang kafir. Orang munafik itu paling jahat, orang munafik. Hancurnya perjuangan Islam karena disusupi oleh orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau wajahnya muslim, pakaiannya muslim tapi hatinya kafir, ingin menghancurkan Islam. Itu jelas di dalam Al-Quran itu Rasul diperintah oleh Allah untuk memerangi orang kafir dan orang munafik yang memerangi Islam, yang akan merebut hak umat Islam, yang akan mengganggu umat Islam, agama Islam, ya, yang jelas-jelas mengembargo, mendolimi, mengkhianati, membunuh, merampas hak umat Islam. Nah, itu ada kesempatan kita untuk mati syahid, ya. Ketika terjadi berkecambuk perang, kita tidak diperbolehkan untuk mundur, tapi diusahakan maju terus sekemampuan kita dengan niat lillahi ta'ala. Jangan niatnya ingin mendapat popularitas itu. Karena kalau kita perang membela agama Allah, niat ingin dipuji oleh manusia, dikatakan orang berani, matinya mati konyol itu. Bukan mati syahid. Ikut perang juga akan mati, diam di rumah juga akan mati gitu. Jadi sama-sama akan mati. Tapi kalau mati di medan perang, jelas musuhnya yang begitu ganas, membantai,
membunuh, maka mati kita insya Allah mati syahid. Asal niat lillahi ta'ala. Kalau mati di rumah, wallahu a'lam. Nah, hadirin sekalian, dalam surah At-Taubah ayat 73 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Ya artinya ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahid, berjihadlah, melawanlah, lawan al-kuffar, orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Jadi koalisinya orang kafir dengan orang munafik gitu. Jeung orang kafir akrab panyawa berpelukan. Jeung orang Islam deui kalah membuat pecah belah umat Islam itu. Seharusnya kita menjalin paling kokoh ukhuwah dengan umat Islam, Waghlud 'alaihim. Nah, waghlud 'alaihim, dan bersikap keraslah 'alaihim kepada mereka. Mereka di sini adalah orang kafir dan orang munafik yang kerjasama untuk memusuhi Islam, untuk membantai umat Islam, untuk merampas hak umat Islam. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka yakni orang kafir dan orang munafik itu di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan amat jeleklah tempat kembali mereka, ya. Tempat kembali mereka sangat jelek karena neraka. Bahkan neraka yang paling bawah adalah tempatnya orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di akhirat nanti ada dalam tempat yang paling bawah. Karena orang munafik itu paling jahat kepada umat Islam, kepada Islam. Orang munafik itu paling jahat, Pak. Kalahnya perjuangan Islam di zaman Rasul karena disusupi oleh orang-orang munafik. Apalagi zaman sekarang, Pak. Kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah, A, B, C, itu hati-hati adalah orang-orang munafik. Diberitahu, Pak. Kalau kita mah bisa salah nuduhnya itu mah karena kita mah bukan Rasul itu. Cuma ada ciri yang paling mudah dalam sabda Rasul, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada khalafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik adalah 3. Dalam hadis, kalau dalam Al-Quran banyak itu. Pertama, idza hadasa kadzaba. Apa berbicara suka dusta. Jadi dusta itu sudah menjadi karakter orang munafik, itu dusta. Nah, kita suka dusta, Pak, atau kakapengan. Kapangan itu dusta. Jadi dusta di munafik sudah menjadi karakter gitu, kebiasaan itu. Dusta itu, ya. Yang kedua, apabila berjanji suka menyalahi janji. Itu adalah ciri orang munafik. Perhatikan oleh kita itu. Yang ketiga, apabila diberi amanah khianat. Tidak betul-betul menjaga amanah. Itu adalah ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari ciri tersebut, ya. Kalau kita ingin terbebas dari ciri munafik, dan kalau kita ingin mendapat jaminan surga, ada amalannya. Bisa mendapatkan takbiratul ihram ula beserta imam. Setelah imam langsung kita takbiratul ihram selama 40 hari 40 malam, jangan alfa. Jadi setiap sholat berjamaah yang 5 waktu selama 40 hari 40 malam tidak alfa. Jadi ketika imam mau takbiratul ihram, kita sebagai makmum sudah ada di belakang imam itu. Nah, pemihoyong kita mah kedah ngiring huruj 40 hari banyak. Insyaallah tak mau alfa gitu, alfa. Pami ngiring kegiatan di dinya apa? Sim kuring geus kadang alfa gitu nya. Kenapa menuju acara gitu. Aduh ya Allah, mudah-mudahan we
Dijaga ku Allah kita semuanya dari sifat-sifat munafik, Pak. Kalau ada di diri kita diusahakan kikis habis, hilangkan itu sifat munafik teh. Jadi diusahakan kita kalau berbicara, bicara yang benar, yang jujur, itu yang baik. Jangan sampai dengan sengaja kita berbicara yang dusta. Yang kedua, kalau kita janji diupayakan, penuhi janji. Yang ketiga, apabila kita diamanahi apa saja, jagalah amanah tersebut. Baik amanah dari Allah ataupun amanah dari sesama manusia. Nah, jadi maksiat badan yang kedua adalah lari, kabur dari medan perang ketika terjadi berkecamuk perang. Bismillah. Duka badai perang demo apa? Perang demo. Ya Allah, mudah-mudahan mah. Sekarang juga sedang perang. Namanya Ghazwatul Fikri sekarang itu, perang ideologi. Sekarang Pak, sedang perang ideologi gitu. Bisa menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi deh perang fisik. Tapi kita jangan kecil hati, kita punya Allah. Kalau melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dikomandoi oleh para ulama, senjatanya cuma bambu runcing, tapi bisa mengalahkan senjata yang hebat, karena yang bisa mengalahkannya adalah Allah. Kita mah cuma digerakkan oleh Allah. Ditanamkan semangat jihad, tidak takut dengan kematian, karena mati sesuatu yang pasti. Nah, jadi di Indonesia juga ada umat Islam yang militan, insya Allah suatu saat membangkit banyak. Sim kuring mah diajak perang teh keheula gitu ya. Tapi suatu saat mah kalau sudah terjadi tadi misalkan wah berkecamuk gitu, apa boleh buat kita? Harus maju ke depan, kesempatan untuk meraih mati syahid, ya, mati syahid. Nah, hadirin sekalian, yang selanjutnya yang termasuk maksiat badan adalah waqati'atur rahmi, memutuskan tali persaudaraan. Ini hati-hati Pak. Jadi kita dengan sesama muslim, orang yang beriman itu adalah saudara Pak. Jelas dalam Al-Qur'annya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah saudara. Ikhwatun, saudara. Bangsa manapun, negara manapun, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bahasanya, kalau sama-sama mukmin orang yang beriman itu adalah saudara kita. Nah, apabila terjadi konflik antara dua saudara, kewajiban kita mendamaikan, menyatukan kembali, mempersahabatkan kembali, menyaudarakan kembali. Fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Islahkan kembali agar bersatu kembali. Jangan sampai dua saudara sedang terjadi konflik, malah kita peruncing konfliknya. Akhirnya terjadilah konflik yang sangat hebat dan dahsyat. Kita ikut kelompok mana, kelompok si A, ini kelompok si B gitu. Kita satukan, diusahakan itu kalau sesama muslim. Jangan sampai terjadi perpecahan. Karena perpecahan ini adalah akan mengakibatkan terjadinya bencana. Al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Jadi persatuan akan mendatangkan rahmat, menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjadi kekuatan untuk melawan musuh. Kemerdekaan juga hakikatnya anugerah dari Allah. Cuma Allah membuat sebab dengan bersatunya umat Islam, bersatunya bangsa Indonesia. Wal firqah, perpecahan, azabun, akan menjadikan sebab datangnya azab Allah, akan menjadi sebab terjadinya kekalahan. Seperti sapu lidi, kalau satu berserakan, maju satu-satu, itu kurang kekuatannya. Misalkan kita di rumah banyak kotoran, banyak sampah, mau dibersihkan dengan satu sapu lidi akan patah.
Tapi kalau sapu lidi yang berserakan diikat dengan satu ikatan akan menjadi sebuah kekuatan bisa membersihkan kotoran yang ada di depan rumah kita. Makanya umat Islam itu harus bersatu dalam satu tujuan, li'ila'i kalimatillah, menegakkan, meninggikan kalimat Allah, dan dengan satu tujuan mencari ridho Allah. Jangan mencari popularitas, ingin dipuji oleh manusia. Jangan. Karena kalau ingin dipuji oleh manusia, ria, amal yang disertai dengan ria tidak ada arti di negeri akhirat nanti. Itu tetap akan masuk neraka. Orang yang beramal ria ingin dipuji oleh manusia. Nah, hadirin sekalian, jangan kita memutuskan tali persaudaraan. Apalagi dengan saudara kita yang hubungan nasabnya dekat, seakidah, seagama, hubungan nasabnya dekat, adik kita, kakak kita, ya, paman kita misalkan, bibi kita, itu jangan diputuskan. Orang yang berani memutuskan tali persaudaraan dosa besar dan di akhirat tidak akan mendapat jaminan surga. Tapi orang yang memutuskan tali persaudaraan akan masuk neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, di Perum ini saudara semua, ya, kita sesama mukmin sama muslim walaupun dari daerah yang berbeda, kultur yang berbeda, adat yang berbeda, tapi kita bisa menyatu, diikat dengan dua kalimat syahadat. Sama tujuan kita kepada Allah. Ketika sholat sama menghadap ke kiblat. Ketika syahadat sama syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kitab suci kita sama Al-Qur'anul Karim. Beda wadah jangan dijadikan ajang konflik, tapi beda wadah harus dijadikan ajang persatuan dan kesatuan. Akan terasa nikmat dan indah manakala kita bersatu dalam satu tujuan, mencari ridho Allah. Seperti sambal, Pak. Sambal itu makanan enak, makanan tidak enak. Enak ya, rata-rata orang doyan ke sambal. Di setiap rumah makan pasti disediakan sambal. Nah, sambal itu adalah gabungan dari bahan yang berbeda-beda. Gula, garam, cabai, ya, terasi, bawang, itu disatukan dalam satu wadah, digerus, menyatu. Tidak kelihatan mana cabainya, mana terasinya, mana gulanya, tapi menyatu menjadi satu rasa. Rasa apa? Rasa sambal yang enak. Nah itu, Pak. Kita ini walaupun berbeda bahasa, berbeda bangsa, beda negara, beda kultur, beda daerah, kita menyatu di Perum ini, ya, menjadi satu kesatuan, satu kesatuan. Beda organisasi jangan dijadikan ajang perpecahan, jangan, Pak, ya. Kalau masih sama kita menyembah ibadah kepada Allah, ya. Tadi perintah Allahnya, apabila terjadi konflik antara sesama mukmin, satukanlah, damaikan kembali, ikat kembali dengan satu persatuan. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya yang termasuk maksiat badan adalah wa idzaul jari, menyakiti tetangga. Batas tetangga dari rumah kita berapa rumah? Kata Imam Ar-Romli, ila arba'ina daron min kulli janibin, sampai 40 rumah dari setiap penjuru rumah kita. Jadi rumah kita di sini misalkan hitung ke sebelah barat 40 rumah, ke sebelah timur 45, ke sebelah selatan 40 rumah, ke sebelah utara 40 rumah. Dari penjuru rumah kita hitung 40. Itulah tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga dengan cara adam dohiro, menyakiti yang jelas, itu terasa sakitnya oleh tetangga.
Walau kafiron, walaupun tetangga kita orang kafir, tetap kita harus menjaga sikap, tindakan, ucapan, jangan sampai menyakiti tetangga. Walaupun tetangga kita orang kafir, tapi orang kafir yang harus kita jaga kehormatannya, jangan disakiti. Lahu amanun, orang kafir yang memiliki keamanan. Dalam arti orang kafir mustamin dan orang kafir muahid. Orang kafir mustamin itu adalah orang kafir yang mencari perlindungan keamanan, mencari keamanan berlindung kepada umat Islam. Misalkan ada orang kafir dikejar-kejar oleh orang kafir lagi masuk ke wilayah kaum muslimin, lalu kita lindungi, difasilitasi tempat tinggal di rumah ini misalkan. Nah, itu harus dijaga kehormatannya. Jaga jangan sampai kita menyakiti dia, ya, karena dia sedang mencari keamanan. Bahkan sikap kita, tindakan kita, akhlak kita baik kepada dia, mudah-mudahan menjadi dakwah sehingga dia tertarik dengan akhlak yang baik dari kita, menyatakanlah dia masuk Islam. Atau kafir muahid. Nah, ini jangan disakiti. Kafir muahid itu adalah kafir yang mengadakan perdamaian, perjanjian perdamaian, gencatan senjata, itu jangan disakiti. Cuma sok terkadang Pak, mereka itu mengkhianati perjanjian, seperti kasus di Palestina. Itu Palestina kan sudah mengadakan perjanjian damai, terjadi ribut kembali Pak, bikin ulah kembali. Aduh, Masya Allah. Makanya Pak, hati-hati berhadapan dengan orang kafir itu ya. Walaupun kelihatannya baik, tapi di balik itu kita tetap harus mengadakan kewaspadaan. Karena dalam sebuah ayat, walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatakum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, berarti selamanya akan benci kepadamu sampai kamu mengikuti mereka. Itu ya, dengan berbagai cara mereka itu berupaya dan berusaha agar umat Islam mengikuti agama mereka, akidah mereka, budaya mereka, itu visi dan misi mereka. Ini harus hati-hati bagi kita sebagai umat Islam, Pak. Kadang kita terjebak dengan materi, Pak. Terjebak dengan materi. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, kalau iman sudah lepas dari hati kita, mati dalam keadaan murtad, kekal di nerakanya. Naudzubillahi min dzalik. Ini pertahankan. Kalau kita insya Allah Pak, kuatlah iman kita ya, mudah-mudahan. Tapi yang dikhawatirkan anak cucu kita Pak, anak cucu kita. Nah, hadirin sekalian, yang harus diperangi itu adalah kafir harbi, kafir yang jelas-jelas memusuhi umat Islam, bahkan secara frontal terhadap umat Islam, dibunuh, dibantai, dibakar, ditembak, ya. Nauzubillahi min dzalik. Banyak ya kasus. Kalau di kita masih aman, alhamdulillah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi lagi ya tindakan yang frontal manakala kita tidak bersatu. Hanya bersatulah umat Islam. Itu diperintahkan oleh Allah bersatu itu, wa tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wa tasimu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian, bihablillahi, kepada tambang Allah, agama Allah, Al-Quran, konsep hidup kita yang bisa menyatukan umat manusia. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Jadi dilarang oleh Allah Pak, berpecah belah itu. Karena kalau berpecah belah akan lemah kekuatan kita. Akan lemah kekuatan kita. Selanjutnya hadirin sekalian, yang termasuk maksiat badan adalah watahdibu bisiwadi, menyemir rambut dengan warna hitam itu Pak. Jadi kalau rambut sudah putih seperti saya Pak, putih ya, cepun bojo cina atau sepunya, tidak tersepuh gitu ya. Cirinya ini kepala sudah memutih Pak. Ini surat dari Allah ya. Umur kita, usia saya sudah mendekati habis itu.
Makanya kalau Bapak sudah beruban, biarkan saja. Ini tinggal tapakur, kita ini sudah tua itu. Pak, semir hitam itu adalah orang kafir. Dalam sabda Nabi, Pak, as-safratu hidabul mu'mini wal hamratu hidabul muslimi wasiwadu hidabul kafir, rawahu at-Tabrani, katanya. Riwayat Imam at-Tabrani. Jadi semir atau pikok warna kuning adalah pikoknya orang mukmin. Pikok atau semir warna hamroh merah adalah pikoknya orang muslim. Warna hitam adalah pikok atau semirnya orang kafir. Dan ada ulama yang menyatakan lagi, kenapa tidak boleh dengan warna hitam? Karena ada unsur penipuan. Padahal sudah tua, ya katipu budak parawan. Sugan teh cenah pamuda kene aki-aki sincuan gitu. Da katingalina hideung sing goreng disemir gitu, yang sudah putih dengan warna hitam. Terus palah ya, kita mah sudah warna putih, ada peringatan dari Allah. Usia kita semakin tua, semakin mendekati habis, semakin mendekati kematian. Hidup kita harus lebih meningkatkan kebaikan, Pak. Harus semakin merunduk hati kita, diri kita kepada Allah. Harus semakin berkualitas ibadah kita. Peperihan keur zaman ngora, salat teh ketinggalan wae nya gitu, ketinggalan dengan asik permainan ya. Nah, kita sudah diingatkan oleh Allah, uban sudah mulai tumbuh. Kita sudah semakin tua, hidup kita tidak akan lama lagi, Pak. Kita harus bisa meniru padi. Padi semakin tua, semakin menguning, semakin merunduk, semakin sadar. Sebentar lagi akan dipanen oleh Pak petani ini. Kita juga sebentar lagi akan dipanen oleh malak Ijroil, Pak Hajinya. Sabaraha tahun deh Pak Haji tah. Pak Haji pangsepuna di dia ya. Sabaraha tahun deh Pak Hajinya, mudah-mudahan panjang usia. Ya, dan diberkahi oleh Allah sehingga usianya betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kan begini, Pak. Usia yang paling baik adalah usia muda dipakai ibadah. Usia yang paling jelek adalah usia tua dipakai maksiat gitu. Jadi bagusnya muda tua begini mah, Pak, sering berjamaah di masjid, baca Quran, pegang tasbih gitu, ingat kepada mati apa yang sudah saya persiapkan. Ya, mengkodok akhlak yang tidak baik di masa muda itu. Masa muda itu kan tantangannya Masya Allah itu. Kadang sholat duhur juga jam 3, selesai sholat duhur adzan lagi asar ya itu. Kalau masa muda kan kalau tidak diingatkan oleh orang tua, terus kita mengikuti nafsu sesuai dengan keinginan kita, itu keinginan nafsu kita. Nah, kita sudah usia tua begini, sudah punya anak, harus menjadi contoh yang baik bagi anak kita itu. Rajinlah berjamaah di masjid, rajin itikaf, rajin baca Quran. Ya, waktu usaha, waktu kerja. Nah, di tempat kerja kita sambil beribadah. Dipanggil oleh Allah, hayya ala sholah, hayya ala falah. Tinggalkanlah kantor, datang ke masjid, ikut sholat berjamaah. Ya, nah, pantes tos tua kieu mah banyak gitu. Walau yang manggeus kolot tadi kafe di itu tuh joget-joget dieunya. Aya nu bulicak berinong tadi dinya gitu. Esim kuring pengawasan wengi, Pak. Jam 10, setengah 10 gitu, acak ke terminal gitu, 2 tempat geningnya. Cete teh bulicak burinong gitunya. Cete ya. Ngan aya merapat kalinya ada di sarung gitunya bisa ditewak gitu. Ngan sakieu ya Allah, cete piraku aparat tidak tahu tempat ini seperti itulah gitu. Ya, dipakai liburan gitu, Pak. Kamaksiatan. Ada maksiat eta mah. Karena ya perempuan yang tidak berjilbab joget-joget gitu. Orang tua juga mungkin ada yang punya uang gitu. Ya, hiburan banyak. Mending hiburan jeung bojo sawargna banyak gitu, sampai mati juga insya Allah masuk surga itu. Sok bapak sedang gitu asik-asik dengan istri ya. Di kamar misalkan
hubungan intim sepuasnya gitu, halal itu kelelahan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan kunaon pupus dah ai kitu kunaon ieu jeung bojona duanana parupus. Kan ibadah, hubungan intim dengan istri itu ibadah itu Pak, asalnya lillahi ta'ala, mati insya Allah mati husnul khotimah. Coba kalau di tempat yang burijak burinong gitu kelelahan itu, nauzubillahi min dzalik. Banyak kan kasus Pak, orang tua melayani PSK di hotel gitu kelelahan, nauzubillahi min dzalik ya itu. Jadi Pak, kalau sudah ada ubannya ya biarkanlah itu surat dari Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah mendekati kematian. Semangatlah dalam berbuat kebaikan, dalam ketaatan, dalam beribadah. Diupayakan minimalisir kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan. Kalau bisa total berhenti dari kemaksiatan ya. Maksiat itu merajalela Pak sekarang itu ya. Merajalela, kita ingin dijaga mata itu keluar dari rumah terlihat paha ya, paha perempuan. Sekarang apa murah apa paha manusia dengan paha ayam kampung itu, murah paha manusia banyak gitu daripada paha ayam kampung. Coba kalau Papa ingin paha ayam kampung harus pulang dulu ke kampung, mungkin sembelih dulu, belum ayamnya susah ditangkap itu lama. Sudah disembeli harus dicelup dulu ke dalam air yang hangat, baru bulu-bulunya dikeluarkan. Nah, setelah itu baru kelihatan pahanya. Tapi kalau di luar sana di luar masjid, apalagi kita berdiri di jalan raya, nauzubillahi min dzalik, cepat datang dan cepat kelihatan paha-paha ya, itu nauzubillahi min dzalik, itu salah satu maksiat. Ya. Jadi zaman sekarang malah maksiat itu sudah banyak Pak, tinggal perkuatlah keimanan kita, jangan sampai terpengaruhi dengan ya hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita. Sudah cukup Pak? Alhamdulillah ya Pak Haji. Yang akan disampaikan masih banyak sebetulnya, cuma waktu sudah 1 jam kurang lebih. Rupanya inilah yang dapat saya sampaikan. Yang disampaikan barusan yang benarnya mutlak dari Allah, yang salahnya kesalahan saya sendiri, asbab saya keterbatasan ilmu yang Allah titipkan di benak pikiran saya. Yang mudah-mudahan yang benarnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.